Ya, Jangan ada yang ngomong. Mulai. Mm-mm. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Ul? Alhamdulillah baik Bu. Walaupun ini ya Bu ya udah agak sore. Ibu gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, baik juga, Bu Ul. Sudah sholat asar belum? Alhamdulillah sudah Bu. Uh-uh. Oke, baiklah, Bu Ul. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja Ya. kegiatan coaching kita kali ini. Sebagai kegiatan awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih di awal kegiatan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya Bu, baik Bu. Oke, pada coaching kita kali ini, sebagai kegiatan awalnya, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach Ibu nantinya? Kemudian, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya? Nah, jangan lupa juga ya, Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Iya Bu, terima kasih sekali lagi Ibu sudah mau hadir pada proses coaching kali ini. Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yakni yang pertama itu Bu mendengarkan aktif. Kemudian saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya Bu kepada coach saya Bu. Oke, yang pertanyaan yang kedua lagi ya Bu ya. Kompetensi Hmm. mana yang Ibu kembangkan secara spesifik nantinya pada kegiatan observasi kita kali ini? Ya Bu, nanti pada kegiatan observasi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Ul. Ya, Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, nanti pada proses coaching nanti saya ingin Bu rekan guru yang saya coaching atau coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah nantinya Bu dalam mengatasi permasalahannya Bu, begitu Bu. Oke deh, terima kasih Bu Ul. Selanjutnya silakan Ibu Ul melakukan kegiatan coaching ya eh, terhadap coach Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ul. Iya Bu, Baiklah, terima saya tutup ya Bu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, ada Ibu Nasria. Ibu Nas. Bu Nasria. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya Bu, kebetulan Alhamdulillah nih baik, Bu. bertemu Ibu. Alhamdulillah. Bu, kemarin saya dengar-dengar Ibu itu ada yang mau sampaikan kepada saya Bu. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Berkaitan dengan rekan guru di sekolah ya, Bu. Dari tahun ke Tentang, tahun itu kok tidak ada perubahan ya dalam penyampaian materi. Dalam masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah, Ibu. Padahal kalau kita lihat sekarang ini perkembangan zaman kan semakin
semakin canggih ya Bu ya. Contohnya kan pembelajaran dari Quizizz dan menggunakan PowerPoint itu adalah salah satu untuk presentasi untuk media pembelajaran kepada siswa kita. Namun pada saat ini di sekolah saya itu Bu masih monoton, masih menggunakan metode metode ceramah. Jadi kurang aktif ya Ibu ya. Seperti itu Ibu. Oke, baik Bu. Nah, jadi saya dengar dari cerita Ibu tadi, mungkin bisa saya garis bawahi Bu ya. Berarti permasalahannya itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Ya benar Ibu. Ya Bu, Ya, ya Bu, kurang bervariatif. Model atau metode pembelajarannya masih menggunakan metode lama Bu. ya, baik. Karena masih menggunakan metode yang lama. Nah, Bu Nas, kira-kira pada percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Nas dapatkan pada akhirnya nanti, Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Ibu. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu harapkan adalah perubahan di sekolah ya, Bu ya, terutama dalam hal Ya. penyampaian pembelajaran. Nah, Bu, kira-kira Bu, apa yang Ibu harapkan nanti dengan adanya perubahan itu, Bu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan ya, Bu ya? Ya, yang saya inginkan adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode atau model media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, menggunakan slide PowerPoint. Itu menjadi suatu yang lebih baik, Bu, daripada mengandalkan metode ceramah. Nah, itu aja Ibu supaya lebih bervariatif lah Ibu dalam pembelajaran. Artinya menggunakan teknologi saat ini. Oke, jadi bisa saya simpulkan, Ibu menginginkan pembelajaran bervariatif, Bu ya. Nah, menggunakan metode yang bervariasi, baik medianya ataupun modelnya. Nah, Bu, sekarang coba kalau misalnya kan model yang ideal itu pembelajaran yang ideal itu di level 10. Nah, kira-kira Bu, kalau di sekolah Ibu itu, kalau boleh saya tahu, kira-kira berada di level berapa ya Bu, kalau dari 1 sampai 10 itu Bu? Ya, baik Ibu. Sepertinya Bu masih di level 5 karena banyak guru-guru senior masih banyak guru-guru senior itu sehingga kalau untuk level yang tinggi Bu sepertinya agak sulit karena itu tadi guru-guru senior itu masih agak gaptek ya Bu untuk hal yang untuk diajarkan untuk teknologi masih di level angka 5 Bu. Oh, baik Bu. Jadi saya simpulkan di sekolah Ibu tuh kira-kira di level 5. Nah, Bu, jadi kan tadi di level 5. Nah, kira-kira menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu tingkatkan agar terlihat nanti adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu. Jadi bisa naik levelnya, Bu. Ya, mungkin Bu bisa ditingkatkan ke level 7 ya karena kalau di level ke lebih tinggi ya Bu ya lagi memang agak sulit Bu mengingat gurunya kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan untuk perubahan. Tapi kalau untuk ke level lebih tinggi tidak bisa nampaknya. Iya, Bu, berproses ya, Bu. Ya, jadi untuk sementara kita menaikkan level dulu nih, Bu, dari 5 ke level 7. Nah, kira-kira, Bu, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut sehingga nanti bisa naik ke level 7, Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu ya, apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat untuk menciptakan adanya perubahan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring ya Bu ya, atau seperti bimbingan individu antar rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu Bu. Oke, nah berarti mentoring Bu ya. Nah, untuk kegiatan mentoring ini nanti antara rekan guru akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya nggak Bu?
Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang pernah Ibu Nas terapkan selama ini dan teman-teman itu nyaman gitu Bu dengan penyampaian Ibu? Ya, mungkin kalau untuk dengan mentoring, saya coba nanti ya Bu ya konsultasi dengan kepala sekolah, dengan wakil ke kurikulum saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru Bu, khususnya dalam penyampaian materi, metode, eh, yang bervariasi gitu Bu. Oke, berarti Ibu itu bagus Bu. Ibu berarti sudah merencanakan tentang mentoringnya, kemudian pendampingnya atau pelatihannya Bu ya. Nah, dari tiga itu Bu, ada mentoring, pendamping, dan pelatihan. Kira-kira Ibu Nas nih lebih nyaman yang mana Bu? Atau lebih cepat yang mana terrealisasinya Bu? Sepertinya saya memilih yang mentoring ya Bu ya, karena yang pelatihan workshop tuh perlu persiapannya mateng gitu Bu. Terus waktunya juga tidak sebentar Bu. Kemudian biayanya juga harus mencari narasumber itu dari mana uangnya kan. Butuh persiapan matang lah itu Bu ya. Dan juga jadi membutuhkan yang saya membutuhkan ini yang lebih nyaman yaitu dengan melakukan mentoring Bu. Jadi saya memilih mentoring lah Bu untuk yang lebih nyaman bagi saya Bu. Oke, jadi pilihan Ibu adalah mentoring. Nah, pada kegiatan mentoring ini Bu, kira-kira Ibu memerlukan support nggak atau memerlukan bantuan nggak? Nanti siapa yang akan membantu Ibu atau gimana nih rencana Ibu Bu? Mm-mm. Ya, saya akan meminta bantuan dengan rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT ya Bu ya. Dan yang Ya. sudah menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah tidak ada misalnya di sekolah itu ada Pak Wawan gitu ya Bu ya dan Ibu Dewi yang bisa membantu saya dalam bidang ahli IT tersebut Ibu. Oke, berarti pada kegiatan mentoring ini Ibu meminta bantuan sama Pak Wawan sama Bu Dewi Bu ya dengan cara berkolaborasi. Nah, kira-kira kapan Ibu mau realisasikan Bu? Insya Allah secepatnya dalam minggu ini saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dulu dengan rekan sekolah saya, dan saya coba untuk melakukan kegiatan tersebut, Ibu. Wah, bagus sekali, Bu. Seru sekali rencana yang akan Ibu planningkan. Nah, kira-kira, Bu, nah setelah kita melakukan percakapan dari awal tadi, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada kali ini, Bu? Ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentunya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahli di bidang dan pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Oke, baik Bu Nas. Alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah mendapat gambaran nih ya apa yang bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif itu. Nanti saya tunggu kabar-kabarnya dari Ibu Nas setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita Ibu lagi. Iya Bu ya. Nah, Ya, Bu. mungkin Bu, oh karena udah bel, saya ada jam ini lagi Bu, jam mengajar. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini dulu Bu ya, karena anak-anak sudah nunggu di kelas. Semoga rencana mentoring yang akan Ibu lakukan berkolaborasi dengan Pak Wawan tadi, dengan Bu Dewi, semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengar keluh kesah saya dan teman-teman apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat menjadi perubahan di sekolah saya. Amin. Saya doakan semoga Ibu Nah sukses nantinya melaksanakan kegiatan mentoring di sekolah Ibu sehingga tercipta pembelajaran
pembelajaran yang bervariatif, Bu. Nah, Bu, mungkin saya mau permisi dulu, Bu. Kalau misalnya ada bantuan atau ada kendala, Ibu bisa menghubungi saya ya, Bu ya. Bisa WA saya atau bisa bertemu kembali dengan saya, Bu. Baik, terima Ya kasih Ibu, Bu terima Nas. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk kegiatan pasca observasi ya, Bu Ul Husna. Ya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Bagaimana kabar Ibu? Oke, Alhamdulillah, baik Bu. Ibu juga apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching, Bu. Iya, Alhamdulillah. Ya, saya tadi sudah menyimak, sudah mendengarkan. Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Nasria ya. Nah, sebelum kegiatan penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa hal terkait observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Iya Bu, tadi pada saat coaching bersama Ibu Nasria, Alhamdulillah tadi Hmm, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu. Nah tadi tuh ya, Alhamdulillah saya sudah ini melaksanakan tahap-tahapnya seperti saya tadi sudah menanyakan tujuan, percakapan pada hmm, kesempatan tadi, kemudian saya sudah ini mengidentifikasi permasalahan yang Ibu Nas hadapi. Kemudian iya, saya sudah mendengar rencana aksi dari Ibu Nasria dan juga saya sudah mendengar juga tanggung jawab dari Ibu Nasria tadi sehingga alur dari percakapan coaching yaitu Tita tadi Bu alhamdulillah sudah terlaksana sehingga saya bisa menggali Ibu Nas sebagai coach tadi Bu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. iya, Alhamdulillah ya Bu ya. Menurut saya nih ya, sebagai observer, pada proses coaching tadi, Bu Ul dengan Bu Nasria sudah berjalan dengan sangat baik ya. Kemudian juga alurnya sudah sesuai dengan alur coaching. Dan Bu Ul juga sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nas, sehingga Bu Nas bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan juga coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu Ul, Ya sebelum kita Bu. tutup ya. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching. Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan lagi Bu, lain kesempatan saya ingin ini Bu, caranya lebih mendalami lagi proses coaching itu bagaimana Bu. Eh, Intinya lebih baik lagi lah Bu daripada hari ini sehingga nanti coaching saya bisa berjalan lancar, kemudian coach saya bisa menemukan solusi-solusinya dengan lebih baik lagi Bu. Iya, luar biasa ya semangatnya Bu Ul ya. Mudah-mudahan ke depannya coachingnya lebih baik lagi ya Bu ya. Oke Bu Ul, Amin. itu saja observasi kita pada hari ini. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin ya Robbal Alamin. Demikian observasi kita pada sore hari ini Bu Ul. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama. Barakallahu fikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Ya, sama-sama Bu Ul, sama-sama Bu Nasria. Ya.